Oke, halo, selamat datang di channel YouTube Felix Julio dalam konten calon sarjana. Yeay. Halo. Oke, di sini langsung saja ada Clarissa Josephine. CJ, selamat datang. Halo, terima kasih sudah mengundang saya. Oke, CJ sekarang lagi sebagai calon sarjana kedokteran kan, Ji? Oke, calon sarjana kedokteran. Gimana rasanya, Ji? Perkuliahan? Ya, seru sih. Soalnya awalnya tuh aku agak mager karena bukan passionnya. Tapi semakin kesini, semakin dijalani, ternyata ilmunya menarik. Jadi kayak ujung-ujungnya ke bawah harus aja sih. Oke, ini pertanyaan berkaitan juga dengan antara ilmu hukum sama ilmu kedokteran juga. Jadi di ilmu kriminologi ada satu pendapat ahli yaitu Lombroso. Dia mengatakan bahwa orang yang jahat, orang yang berbuat jahat itu karena faktor keturunan. Gimana, Ji? Faktor keturunannya. Yang jahat tuh karena dari lahir keturunan gitu, dari gennya. Gimana? Ya, coba sih. Jadi gini, apabila dibilang faktor keturunan secara saintifik, kalau kita analisis dari kromosom manusia, aku kurang tahu apakah ada alel tertentu yang membuat seseorang menjadi dalam tanda kutip agresif ataupun menunjukkan sikap-sikap yang misalkan antisosial, sehingga orang tersebut memiliki kecenderungan ataupun tendensi untuk melakukan hal kriminal. Akan tetapi dari studi-studi yang ada, untuk gangguan kejiwaan itu bisa diturunkan, dan seperti kita ketahui bersama, terkadang orang yang memiliki gangguan kejiwaan itu dapat melakukan kejahatan tertentu meskipun tidak pasti. Misalkan ada orang yang dari orang tuanya misalkan skizofrenia, nah kemudian anaknya juga. Nah, skizofrenia kan seperti kita tahu terkadang mereka menjadi paranoid, takut dengan orang ataupun bagaimana. Nah, dari mekanisme defensif diri mereka itu sendiri, terkadang itu dapat berakhir kepada tindakan kriminal apabila tidak ada intervensi dari awal. Nah, apabila ingin dikaitkan dengan apakah seseorang berbuat jahat itu karena keturunan, sebenarnya tidak juga sih, karena ada faktor-faktor lain yang seperti aku tadi ilustrasikan. Tapi jika secara direct hubungannya menurut aku sih enggak ya, kalau untuk secara saintifik. Kan tetapi ya mungkin aku masih kurang baca, nanti apabila mungkin ada yang tahu lebih lanjut boleh ditulis di kolom komentar. Gitu. Oke. Iya sih. Ya emang gitu sih. Jadi ada faktor kejahatan kan nggak emang dari gen, tapi ada faktor lingkungannya juga. Iya, nggak serta-merta, pasti dipengaruhi juga sebagaimana orang itu tumbuh. Iya. Dari yang saya ketahui, dari SD sampai kuliah itu selalu juara, selalu berprestasi. Iya. Kenapa dia berprestasi? Oke, langsung saja kita tanyakan, kenapa, Ji? Kok bisa, Ji? Karena rajin kayaknya. Rajin ya? Relatif sih, soalnya kayak mungkin ya lebih rajin dari yang lain. Atau mungkin punya ambisi yang lebih, tapi juga enggak. Jadi kayak ikuti aja jalannya dan kebetulan juara. Ya pada kebetulan sih. Definisi rajinnya tuh gimana tuh, Ji? Kesehariannya? Rajinnya aku tuh sederhana, kayak kerjain tugas, belajar kalau perlu, jadi hiduplah dengan minimal. Jangan kasih effort yang terlalu banyak, nanti stres. Oke. Tapi CJ ini lemahnya pasti di penjaskes ya? Always. Karena aku tuh dari dulu coach potato, jadi anggap aja kayak karung beras. Emang anak-anak yang pintar tuh kayak gitu tuh, Ji, biasanya.
Lemahnya dipenjam. Tapi tuh kadang ada yang balance dan itu bikin iri, tapi ya udahlah. Ya udah. Tipsnya gimana nih, J? Ini tips yang paling penting. Target kita itu jangan untuk mengejar orang, tetapi untuk mengejar diri kita sendiri. Jadilah versi terbaik dari diri kita. Kurasa sih itu, untuk menjadi lebih berprestasi ya. Dalam tanda kutip, jadilah diri kita yang lebih baik. Mungkin itu sih. Mantap CJ, mantap. Terima kasih CJ. Clarissa Teguh. Clarissa Teguh. Sekian konten calon sarjana hari ini. Terima kasih Clarissa Josephine. Semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya. Sampai jumpa.